Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai nutrisi dan digesti pada hewan. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Adina Marsenda Zaniarti dengan NPM 1913024012 bersama dengan rekan-rekan saya, Anissa Devi Safira dan Atu Amrina Santi. Yang pertama ada nutrisi hewan. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan aktivitasnya sehari-hari, hewan membutuhkan nutrisi yang diperolehnya dari alam sekitarnya. Nah, nutrisi esensial ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, asam amino esensial. Hewan membutuhkan 20 asam amino untuk membentuk protein. Sebenarnya, mayoritas hewan dapat menyintesis setengah dari asam amino tersebut asalkan memiliki nitrogen organik yang cukup. Nah, protein itu sendiri berfungsi sebagai zat pembangun, penghasil energi, dan antibodi. Lalu, asam lemak esensial. Nah, hewan juga sebenarnya dapat menyintesis asam lemak. Namun, ada juga asam lemak yang tidak dapat dibuat oleh hewan itu sendiri, seperti asam linoleat. Nah, asam linoleat ini berperan dalam pembentukan fosfolipid membran. Lalu yang ketiga ada vitamin. Vitamin merupakan molekul-molekul organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, vitamin ini terbagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam air, contohnya adalah vitamin B kompleks yang berperan sebagai koenzim dan juga vitamin C yang berperan dalam pembentukan jaringan ikat. Lalu, vitamin yang larut dalam lemak, contohnya adalah vitamin K yang berperan dalam penggumpalan darah. Selanjutnya adalah mineral. Mineral adalah molekul-molekul anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya adalah kalsium yang diperlukan untuk menjalankan fungsi otot dan syaraf. Lalu, fosfor yang diperlukan dalam pembentukan ATP dan asam nukleat. Lalu, selanjutnya adalah mekanisme makan. Yang pertama adalah prehensi. Prehensi adalah kegiatan memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Nah, pada hewan ternak, organ-organ yang penting dalam prehensi itu meliputi bibir, gigi, dan juga lidah. Lalu yang kedua ada salivasi. Bahan makanan yang telah dimasukkan ke dalam rongga mulut itu tadi akan dicampur dengan air liur. Air liur itu berasal dari kelenjar yang bernama glandula salivarius. Nah, peran saliva ini beberapa diantaranya adalah sebagai pelumas dari esofagus, lalu sebagai pemecah amilum, dan juga sebagai bahan pembantu untuk membentuk lobus makanan, sehingga untuk membentuk bolus makanan, sehingga makanan ini akan lebih mudah ditelan. Lalu yang selanjutnya ada mastikasi. Mastikasi atau pengunyahan ini merupakan proses penghancuran makanan secara mekanis yang terjadi di dalam rongga mulut oleh gigi. Nah, pada mamalia, gigi yang digunakan untuk mastikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, serta gigi premolar dan juga gigi geraham. Pada gigi seri, dia ini berfungsi untuk menggigit, lalu untuk memotong dan juga mengupas daun. Lalu pada gigi taring berfungsi untuk merobek dan juga menusuk. Lalu pada gigi premolar dan juga gigi geraham ini berfungsi untuk menggiling dan menghaluskan makanan. Lalu setelah makanan itu dimastikasi dan disalivasi secara cukup, maka akan melalui tahap yang bernama deglutisi atau penelanan makanan. Nah, deglutisi ini merupakan lewatnya makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, dari rongga mulut menuju faring. Dari faring menuju esofagus, dan dari esofagus menuju ke dalam lambung. Lalu, tahap berikutnya adalah digesti. Nah, nutrisi yang sudah dikonsumsi oleh hewan itu tidak dapat langsung diserap oleh hewan begitu saja. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya digesti atau pencernaan. Pencernaan ini bertujuan untuk mempersiapkan bahan makanan agar dapat diserap secara optimal oleh sel-sel darah merah dan juga limfa. Lalu selanjutnya absorpsi. Absorpsi adalah proses pemindahan zat-zat dari saluran pencernaan ke sel-sel darah merah dan limfa. Nah, pada usus halus, absorpsi ini dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama dengan transport aktif, yang kedua dengan difusi sederhana. Kalau yang difusi sederhana ini
Nantinya zat-zat itu akan melewati pori-pori membran. Nah, contoh dari difusi sederhana ini adalah absorpsi dari vitamin-vitamin yang larut dalam air. Lalu yang terakhir adalah tahapan ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Contohnya yang pertama adalah defekasi. Nah, defekasi ini adalah gerakan refleks untuk mengeluarkan feses dari rektum dan kolon melalui anus. Nah, pada proses defekasi ini juga dibantu oleh otot-otot volunteer. Lalu juga ada yang kedua adalah proses pengeluaran urin. Organ yang berperan paling penting dalam proses ini adalah ginjal. Nah, di mana zat-zat yang diekskresikan itu diantaranya beberapanya berupa air, natrium, asam urea, dan juga magnesium. Lalu ada juga proses ekskresi oleh hati, di mana hati ini akan mengekskresikan empedu, dan juga oleh kulit, di mana kulit ini akan mengekskresikan zat-zat berupa keringat, yaitu air dan juga natrium klorida. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Nisa Devi Safira akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan suatu zat menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Pencernaan secara intraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel. Maksudnya, setelah mendapatkan makanan, hewan harus mencernanya dengan baik agar sari-sarinya dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Pada protozoa, proses pencernaan terjadi dalam vakuola. Mula-mula lisosom menyekresi sistem pencernaan ke dalam vakuola makanan. Enzim tersebut menyebabkan suasana vakuola berubah menjadi asam sehingga bahan makanan tercerna. Selanjutnya terjadi pemisahan berbagai garam kalsium. Hal ini akan menciptakan suasana lingkungan dengan pH yang tepat bagi berbagai enzim untuk berfungsi secara optimal. Selanjutnya ada pencernaan ekstraseluler. Pencernaan ekstraseluler adalah pemecahan makanan menjadi komponen gizi menggunakan enzim yang disekresi. Pencernaan ekstraseluler ditekankan dengan munculnya saluran pencernaan yang lengkap. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan di rongga mulut oleh gigi, sedangkan kimiawi adalah proses dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Sistem ini tersusun atas berbagai organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum anus. Sedangkan kelenjar yang terdapat pada sistem pencernaan adalah kelenjar air liur, pankreas, dan empedu. Pada mulut, terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim phthalate. Selanjutnya, makanan didorong ke lambung melalui kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat otot-otot yang mengatur gerakan mendorong makanan yang disebut gerak peristaltis. Pada lambung, pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Kemudian, penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus, proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan terjadi di usus besar, dan selanjutnya sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Selanjutnya ada enzim. Di dalam organ kelenjar air liur terdapat enzim phthalin atau amilase berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltose. Dalam organ lambung terdapat enzim pepsin dan renin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton dan mengubah kaseinogen menjadi kasein. Pada organ pankreas terdapat jenis enzim tripsin dengan fungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Lipase pankreas berfungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase pankreas mengubah amilum menjadi disakarida dan karbohidrat.
pankreas mencerna amilo menjadi maltose. Pada organ usus halus terdapat enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin, lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, peptidase mengubah peptida menjadi asam amino, sukrose mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan galaktosa. Selanjutnya, motilitas pada saluran pencernaan terdapat dua gerakan, yaitu gerak peristaltik dan gerak segmental. Di mana gerak peristaltik dalam bentuk gelombang perlahan di sepanjang lapisan otot polos tractus. Tipe gerakan ini terutama didapatkan pada lambung. Sedangkan gerak segmental, tipe gerakan ini berlangsung secara ritmik akan menghasilkan segmentasi di sepanjang usus, terutama didapatkan pada usus halus dan usus besar. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada amfibi dengan saluran pencernaan berupa rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, usus halus, usus tebal, kloaka. Dengan kelenjar pencernaan hati dan pankreas. Pada rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah menangkap mangsa. Pada esofagus berupa saluran pendek dan ventriculus berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Intestinum atau usus dapat dibedakan menjadi dua, usus halus dan usus tebal. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Sedangkan usus tebal berakhir pada rektum menuju kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri dari hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan dan pankreas berwarna kekuningan. Melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum, pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Baik, perkenalkan nama saya Amrina, NPM 17130240220. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari penyampaian yang sebelumnya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada aves. Di mana yang pertama, aves mengambil makanannya dengan paruh, yang kemudian ditelan dan kemudian makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakkan dan dicampur dengan getah pencernaan proventriculus dan kemudian digiling dalam empedal yang berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel makanan. Ya, di sini kita lihat dari gambar yang pertama itu makanan akan masuk melalui rongga mulut yang kemudian menuju ke kerongkongan ya, melewati saluran kerongkongan tersebut, kemudian menuju ke tembolok. Setelah itu empedal secara anatomis letaknya itu sejajar dengan pankreas yang menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim-enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik. Nah, kita lihat pada gambar yang tidak berwarna di sini posisi empedal dengan pankreas yaitu sejajar. Nah, dari enzim-enzim yang saya sebutkan tadi itu berturut-turut fungsinya adalah untuk menghidrolisa pati, lemak, proteosa, dan juga pepton. Nah, selanjutnya yaitu bahan makanan tersebut bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus. Nah, getah usus tersebut mengandung erepsin dan beberapa enzim yang memecah gula. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam-asam amino. Kemudian enzim yang memecah gula mengubah disakarida ke dalam gula-gula sederhana atau monosakarida yang kemudian dapat diasimilasi oleh tubuh. Nah, jadi aves contohnya itu yaitu pada unggas. Unggas itu tidak mengeluarkan urin cair. Nah, jadi urin pada unggas itu mengalir ke dalam kloaka ya, yang dikeluarkan bersama-sama dengan feses.
Nah, biasanya dalam dalam kotoran ayam itu terdapat warna putih, ya, sebagian besar warna putih. Nah, itu adalah asam urat. Nah, sedangkan kalau pada mamalia itu nitrogen urinnya biasanya kebanyakannya adalah urin seperti itu. Nah, jadi saluran pencernaan pada aves ini relatif pendek gitu. Jadi pencernaannya itu cukup cepat, kurang lebih sekitar 4 jam. Baik, selanjutnya adalah sistem pencernaan pada Pisces atau biasanya pada ikan. Nah, jadi sama halnya juga dengan yang lain diawali dengan rongga mulut ataupun kafum oris. Nah, dalam rongga mulut ikan ini terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah ataupun enzim. Nah, dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah, esofagus ini pada ikan berbentuk kerucut, kemudian pendek, ini bisa dilihat dari gambar di sebelahnya. Terdapat di belakang insang dan bila tidak dilalui makanan lumennya akan menyempit seperti itu. Nah, dari yang namanya esofagus, makanan akan didorong masuk ke lambung. Dari lambung ini makanan akan di akan dicerna yang kemudian masuk ke usus yang berupa pipa-pipa panjang berkelok-kelok yang sama besarnya. Kemudian dari usus akan bermuara pada anus. Sama halnya dengan yang lain, jadi kelenjar pencernaan pada ikan itu meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas, terbagi atas lobus kanan dan juga lobus kiri, bisa dilihat gambar sebelahnya. Nah, kemudian fungsi hati ini untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu program proses pencernaan lemak. Kemudian kantung empedu ini juga berbentuk bulat berwarna kehijauan terletak di sebelah kanan hati dan salurannya bermuara pada lambung. Kantung empedu ini berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Nah, pankreas ini merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga agak sukar dikenali, dan fungsi pankreas ini antara lain untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan juga hormon insulin. Baik, selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada reptil. Nah, jadi sebagaimana seperti ikan dan juga yang lainnya tadi, sistem pencernaan pada reptil ini meliputi saluran pencernaan juga kelenjar pencernaan. Nah, reptil pada umumnya adalah pemakan daging atau karnivora. Nah, secara berturut-turut, saluran pencernaannya meliputi rongga mulut, ya, di mana bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Nah, pada rongga mulut itu juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung berjabang dua. Dari rongga mulut, maka makanan akan melalui esofagus atau kerongkongan yang kemudian masuk ke ventriculus atau lambung, yang kemudian ke intestinum ataupun ke usus, yang mana terdiri atas usus halus dan juga usus tebal yang bermuara pada anus. Nah, kemudian pada reptil juga memiliki yang namanya kelenjar pencernaan, meliputi hati, kantung empedu dan juga pankreas. Ya, hati pada reptilia ini memiliki dua lobus, yaitu gelambir dan yang berwarna kemerahan. Kantung empedu yang terletak pada tepi sebelah kanan hati, kemudian pankreas berada di antara lambung dan juga duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan ya. Selanjutnya yaitu pencernaan pada insekta ataupun serangga. Jadi, pencernaan pada insekta ini terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan di luar saluran usus atau extraintestinal digestion, yang mana jenis pencernaan ini makanan itu pada serangga itu sebelum masuk ke dalam mulut sudah terlebih dahulu mendapatkan perlakuan pencernaan sebelumnya. Karena air liur itu sudah mengandung enzim yang seringkali pencernaannya dimulai sebelum makanan ditelan.
Jadi di mulutnya itu, di rongga mulutnya sudah ada enzim-enzim. Nah, biasanya hal ini tuh pencernaan di luar saluran usus ini terjadi pada serangga-serangga pengisap cairan. Nah, kemudian biasanya enzim itu disemprotkan pada makanan sehingga sudah larut sebelum ditelan gitu. Yang selanjutnya adalah pencernaan di bagian dalam usus atau intraintestinal digestion. Nah, jenis pencernaan ini biasanya ya dilakukan oleh makhluk hidup di mana pencernaan terjadi di dalam perut setelah makanannya dimakan. Nah, jadi saluran pencernaan berperan terutama untuk pencernaan dan penyerapan makanan. Jadi pada umumnya pencernaan terjadi sebagian besar di dalam usus bagian tengah, di mana enzim-enzim pencernaan banyak diproduksi. Enzim-enzim ini berfungsi untuk memecahkan substansi yang kompleks di dalam makanan menjadi substansi yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan kemudian diasimilasi oleh serangga. Jadi seperti karbohidrat diperoleh menjadi monosakarida. Kemudian kebanyakan serangga juga tidak memiliki enzim yang dapat memecahkan selulosa yang biasanya terdapat di dalam makanan serangga. Kebanyakan pencernaan terjadi di dalam usus tengah, tempat di mana enzim disekresikan. Tetapi karena cairan-cairan usus bagian tengah dimuntahkan kembali, sejumlah pencernaan dapat terjadi juga di tembolok, seperti itu. Nah, enzim yang berkaitan dengan pencernaan terdapat dalam air liur dan sekresi usus bagian tengah. Jadi, serangga ini makan hampir segala zat organik yang terdapat di dalam dan sistem-sistem pencernaan mereka menunjukkan variasi yang besar. Nah, sistem pencernaan ini sangat beragam bergantung macam-macam makanan yang dimakan. Kemudian, saluran pencernaan pada serangga dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada saluran pencernaan depan atau stomodium, kemudian saluran pencernaan tengah atau mosentron, dan juga saluran pencernaan belakang atau proctodium. Nah, jadi saluran-saluran pencernaan tersebut berasal dari turunan yang berbeda. Seperti contohnya, saluran pencernaan depan dan belakang berasal dari jaringan ektodermal dan saluran pencernaan tengah berasal dari jaringan endodermal. Nah, bentuk saluran pencernaan ini dipengaruhi oleh cara makan dan makanan serangga, sehingga hal ini akan menyesuaikan dari bentuk pencernaan serangga itu sendiri. Nah, pada banyak serangga, bagian-bagian utama itu terbagi menjadi bagian lain dengan beberapa fungsi, yaitu seperti faring, esofagus, crop, dan proventriculus pada saluran pencernaan bagian depan. Kemudian ventriculus pada bagian pencernaan tengah, dan pyrrolus, ileum, serta rectum pada pencernaan bagian belakang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat pertanyaan, dipersilahkan.